perdarahan postpartum ya, atau postpartum hemorrhage. Ada yang bisa Imam, kasih pendapat apa itu perdarahan postpartum? izin dokter. Ya, silakan Perdarahan Ahmad Wirawan. dari postpartum itu dari etimologinya saja. Postpartum berarti pasca kehamilan. Jadi perdarahan yang terjadi pasca kehamilan, dokter. Itu. Oke, terima kasih atas pendapat dari Ahmad Wirawan. Ada tambahan yang lain? Oh, ya. Lama. Cara guys. Cara guys. Cara guys. Bicaralah sebelum bicara itu dilarang. Bicara. Satu lagi. Nggak mau menjelaskan dokter. Oke, No. ya, di sini kalau kalian lihat gambarnya, perdarahan itu sangat banyak ya. Jadi postpartum itu deh normal kalau ada keluar darah yang kita kenal dengan istilah darah nifas. Ya. Jadi kalau postpartum itu bukan berarti tidak ada darah sama sekali keluar. Ada darah yang kita kenal dengan istilah darah nifas. Tapi ketika darah itu sangat banyak, jadi kita berbicara di sini volume darah, ya, apalagi sampai menyebabkan perubahan pada kondisi pasien, menyebabkan perubahan pada tanda vitalnya, perubahan pada kesadarannya, maka itu masuk dalam kategori perdarahan postpartum. Ya. Jadi, berdasarkan teori, perdarahan postpartum adalah perdarahan yang terjadi segera setelah bayi lahir, di mana volumenya melebihi 500 cc. Atau perdarahan tersebut menyebabkan perubahan tanda vital. Tanda vital pasien atau bahkan sudah masuk dalam kondisi shock di bawah 90 ya, atau bahkan kadang sampai tidak terukur. Nadi itu bisa mengalami takikardi, kemudian bisa sampai tidak teraba, ya. Akralnya dingin, ya, pasiennya lemah, limbung, pandangan tiba-tiba gelap, ya. Itu adalah perdarahan postpartum. Nah, klasifikasi berdasarkan onsetnya atau waktu terjadinya, maka perdarahan postpartum kita bagi menjadi dua, yaitu perdarahan Primer dan postpartum primer sekunder atau dini, terjadi di mana 24 jam terjadi perdarahan 18 kali dalam kehamilan 24 jam postpartum. Dan yang kedua adalah perdarahan postpartum sekunder atau lanjut, di mana perdarahan yang terjadi itu setelah 24 jam postpartum. Jadi kadangkala pasien itu deh pulang ke rumah, tiba-tiba dia perdarahan hebat, itu yang kita kenal dengan perdarahan postpartum sekunder, ya. Jadi sebelum pasien kasih yang baik ya, tanda-tanda dan gejala bahaya di mana dia harus cepat ke rumah sakit. Karena banyak itu yang tidak tertolong kalau perdarahan postpartum sekunder. Karena dia menganggap, oh biasa gini, darah nifas gini. Padahal sebenarnya itu sudah masuk kategori perdarahan postpartum. Nah, ini tadi berdasarkan onset atau waktu terjadinya. Nah, berdasarkan etiologinya atau penyebabnya kita bagi menjadi 4T. Nah, 4T ini juga merupakan
urutan ya yang harus atau prioritas, urutan atau prioritas yang harus kita periksa dan tangani. Ya, jadi kalian harus hafal urutannya. 4T ini, yang pertama adalah tonus, yang kedua tisu, Tonus, yang ketiga trauma, yang keempat trombin. Tolong kalau dihafal harus sesuai urutan, jangan terbalik-balik. Karena tonus, ini tisu, berdasarkan prioritas. Yang trauma, mana yang paling pertama wajib diperiksa trombin, itu adalah tonus. tonus, Ya, setelah tonus baru tisu, selanjutnya trauma, dan yang paling terakhir adalah trombin. tonus, trombin. Kenapa tonus yang pertama? Karena 85% perdarahan postpartum itu disebabkan karena gangguan tonus. Toni uteri, Dan meskipun dia penyebabnya karena tisu, trauma, ataupun trombin, ketika tidak ditangani dengan cepat, maka dia akan menjadi gangguan tonus. Ya, makanya tonus menjadi prioritas pertama. Nah, tonus, kalau kita berbicara tentang tonus, artinya kita berbicara tentang kontraksi uterus. Dalam hal ini, kontraksi uterus yang bisa menyebabkan perdarahan postpartum itu adalah hipotonia uteri atau atonia uteri. Hipotonia uteri masih ada kontraksi uterus tetapi tidak adekuat. Atonia uteri, uterus sama sekali tidak berkontraksi. Yang kedua adalah tisu. Kalau kita berbicara tentang tisu, artinya kita berbicara tentang jaringan plasenta. Jadi, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi kalau penyebabnya tisu. Yang pertama adalah retensio plasenta, yaitu plasenta tidak bisa lahir. Atau yang kedua, res plasenta. Plasentanya lahir, tapi tidak lengkap. Masih ada sisa. Yang ketiga adalah trauma. Kalau kita berbicara tentang trauma, maka kita berbicara tentang laserasi atau robekan jalan lahir. Laserasi atau robekan jalan lahir itu banyak, tapi yang paling sering menyebabkan perdarahan postpartum itu adalah ruptur perineum tingkat 3 dan 4, serta ruptur porsio atau serviks. Bagi yang sudah lewat APN, saya pernah menjelaskan pembagian dari laserasi atau robekan perineum, ya. Ada ruptur tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4. Nah, kalau dia tingkat 1 dan tingkat 2 itu tidak sampai menyebabkan perdarahan postpartum. Berarti ada penyebab yang lain. Nah, yang paling sering itu yang menyebabkan perdarahan postpartum adalah ruptur tingkat 3 dan 4 serta atau ruptur serviks atau porsio. Dan yang keempat, yang terakhir adalah trombin. Trombin artinya ada gangguan koagulasi atau pembekuan darah. Ya, jadi kalian harus mengingat 4T ini dengan urutan tonus, tisu, trauma, dan trombin. Faktor predisposisi, ya. Pasien yang bagaimana itu yang ada kemungkinan bisa mengalami perdarahan postpartum ketika dia melahirkan. Yang pertama adalah pasien dengan multiparitas atau bahkan grande multipara. Jadi untuk pasien-pasien yang sudah lebih sering hamil, misalnya dia hamil ke-3, ke-2, ke-4, ke-5, atau bahkan ke-10, semakin sering dia hamil, semakin besar resiko perdarahan postpartumnya. Yang kedua adalah kondisi kehamilan di mana terjadi distensi uterus yang berlebihan. Pada kasus apa itu, Dek? Contohnya, uterus, pembesaran uterus yang berlebihan. pada kasus apa yang hamil, kemudian uterusnya berdistensi berlebihan?
Tapi dok kehamilan kembar dok. Ya, kehamilan kembar atau gemeli. Gimana? Apalagi kehamilan tunggal tetapi bayinya makrosomia. Oh, Mak. Apalagi kehamilan dengan ketuban yang sangat banyak yang biasa kita kenal dengan istilah polihidramnion. Boleh sih kami. Ya, itu uterus meregang atau berdistensi berlebihan. Jadi ketika sudah melahirkan, uterus itu butuh waktu lama untuk bisa berkontraksi. Dia capek meregang berlebihan. Makanya dia lebih beresiko untuk terjadi perdarahan postpartum. Yang berikutnya adalah partus lama atau partus kasep. Partus macet. Persalinan traumatik, misalnya pada persalinan distosia bahu, ya. Persalinan menggunakan vakum ekstraksi atau forceps. Kemudian yang terakhir adalah induksi persalinan. Jadi pasien-pasien yang dilakukan induksi, dirangsang terus uterusnya untuk berkontraksi. Ketika bayi lahir, capek uterusnya berkontraksi. Maka dia beresiko mengalami perdarahan postpartum. Jadi untuk pasien-pasien yang masuk dengan kategori seperti ini, maka kalian harus bersiap bahwa kemungkinan dia terjadi perdarahan postpartum. Tetapi pada kenyataannya, 50% kasus perdarahan postpartum ternyata terjadi tanpa adanya faktor predisposisi. Jadi kesimpulannya, semua persalinan kita harus siap sedia kemungkinan dia mengalami perdarahan postpartum. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Cuma satu jawabannya, manajemen aktif skala 3. Jadi bagi yang sudah lewat APN, tidak boleh dilupa itu manajemen aktif skala 3. Bagi yang belum ikut APN, manajemen aktif skala 3 itu yang pertama adalah injeksi oksitosin sesegera mungkin ketika bayi sudah lahir. Yang kedua, melakukan penegangan tali pusat terkendali atau PTT. Dan yang ketiga, masase uterus setelah plasenta lahir. Itu tidak boleh dilupa. 3 langkah manajemen aktif skala 3. Ya, saya ulang. Yang pertama, injeksi oksitosin sesegera mungkin setelah bayi lahir. Yang kedua, melakukan PTT, yaitu penegangan tali pusat terkendali. Dan yang ketiga adalah masase uterus setelah plasenta lahir. Ya, jadi tolong dicatat baik-baik bagi yang belum ikut APN. Oke. Nah, diagnosis dan terapi. Ya. Bagaimana kita menegakkan diagnosis perdarahan postpartum? Ya, kita menegakkannya mencari tahunya berdasarkan 4T yang tadi. Jadi kalau ada datang atau ada masuk pasien, atau misalnya pasien tersebut kalian sudah tolong persalinannya, kemudian dia mengalami perdarahan postpartum, maka kalian pertama yang harus kalian lakukan adalah cek dulu kontraksi uterus. Cek dulu tonus, karena kan 4T yang Ada tadi Faiz dalam sini Kak. urutan pertama adalah Faiz. tonus. Jadi cek dulu kontraksinya, ada atau tidak. Kalau kontraksinya ada tapi sedikit, maka tegak diagnosis perdarahan postpartum et causa hipotonia uteri. Kalau kita cek kontraksi tidak ada sama sekali, maka tegak diagnosis perdarahan postpartum et causa atonia uteri. Paham deh?
Paham tidak cara penegakan diagnosisnya? Khusus untuk tonus dulu. Bisa dipahami? Ini tidak ada jawaban paham atau tidak paham? Tahu ya, dok. Ingin bertanya dok. Ya. Berarti ini untuk pemeriksaan tonus itu dicek sebelum melahirkan dok. Bukan, setelah melahirkan, Dek. Segera setelah bayi lahir dan terjadi, kan berdasarkan definisi, perdarahan postpartum adalah perdarahan yang terjadi segera setelah bayi lahir dengan volume melebihi 500 cc. Jadi kalau misalnya sudah lahir bayi, terus terjadi perdarahan yang banyak, kalian perkirakan perdarahannya sudah melebihi 500 cc, maka di situ sudah tegak diagnosis perdarahan postpartum. Oke? Nah, kalian harus menentukan perdarahan postpartumnya itu penyebabnya apa. Nah, caranya adalah 4T. Lakukan sesuai urutan. Yang pertama adalah tonus. Jadi yang pertama, kalau mau cari apa penyebab perdarahan postpartumnya, cek dulu tonusnya, cek dulu kontraksinya. Kalau kontraksi tidak ada sama sekali, maka diagnosisnya adalah perdarahan postpartum et causa atonia uteri. Kalau ada kontraksi tapi sedikit, tidak adekuat, hilang timbul, maka tegak diagnosis perdarahan postpartum et causa hipotonia uteri. Paham sampai sini? Ya. Misalnya kita cek kontraksi uterus. Bagus, Ji. Barulah kita berpindah ke T yang kedua, yaitu tisu. Lihat plasentanya sudah lahir atau tidak. Ketika dilakukan PTT sudah 30 menit ya, berdasarkan definisi retensio placenta apa? Retensio placenta adalah plasenta belum lahir 30 menit setelah bayi lahir atau 15 menit setelah injeksi oksitosin yang kedua. Ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat, oh dia belum lahir plasentanya, sudah 30 menit, sudah dikasih 2 kali oksitosin, belum lahir plasenta, maka tegak diagnosis perdarahan postpartum et causa retensio placenta. Misalnya, oh plasentanya bagaimana? Sudah lahir, tapi tidak lengkap. Ada lubang-lubang di daerah kotiledon, atau misalnya selaputnya tidak tertutup sempurna. Maka tegak diagnosis perdarahan postpartum et causa res placenta. Oke, paham ya? Nah, begitupun selanjutnya. Kita ada perdarahan postpartum. Cek tonusnya. Oh, tonusnya bagus. Kita pindah ke tisu. Bagaimana tisunya? Plasenta lahir, kesan lengkap. Berarti kita cek yang ketiga, yaitu trauma. Lihat robekan jalan lahirnya. Misalnya dia ada ruptur perineum tingkat 4 atau ada ruptur porsio, maka tegak diagnosis perdarahan postpartum et causa ruptur perineum tingkat 4 atau perdarahan postpartum et causa ruptur cervix. Yang terakhir, tonusnya bagaimana? Bagus. Tisunya bagaimana? Plasenta lahir kesan lengkap. Trauma bagaimana? Tidak ada robekan jalan lahir. Atau misalnya ada robekan jalan lahir, tapi cuma ruptur perineum tingkat 2. Berarti kan bukan itu yang menyebabkan dia perdarahan postpartum. Maka kita cek T yang terakhir, yaitu trombin. Periksa laboratorium, periksa pembekuan darahnya, trombositnya, CTBT-nya, PTA-PTT-nya. Kita nilai. Kalau dia memanjang waktunya, pembekuan darahnya memanjang, berarti dia ada masalah. Berarti tegak diagnosis perdarahan postpartum
et causa gangguan tromben. Atau misalnya trombositopenia misalnya. Paham, Dek, bagaimana langkah diagnosisnya? Ya. Jadi urutan dari 4T itu harus kalian hafal. Dimulai dari tonus, kemudian tisu, kemudian trauma, kemudian yang terakhir adalah trombin. Nah, sebenarnya bagaimana gambaran kliniknya itu perdarahan postpartum. Perdarahan postpartum itu adalah perdarahannya sangat banyak, bergumpal, dan terus-menerus, tidak ada jeda. Bagaimana itu, Dok? Coba kalian bayangkan kalian membuka keran air dengan posisi maksimal. Begitu derasnya, begitu kencangnya, begitu banyaknya, terus-menerusnya, begitu perdarahannya. Jadi logikanya pasien akan sangat cepat jatuh dalam keadaan atau kondisi yang memburuk. Bisa mengalami shock, kesadaran menurun, atau bahkan meninggal. Golden time atau golden period kita dalam menangani pasien perdarahan postpartum itu tidak boleh lebih dari 8 menit. Ya, jadi itulah kenapa menjadi kompetensi kalian. Kalian ini kompetensi 4 ya, untuk melakukan penanganan awal perdarahan postpartum. Kenapa menjadi kompetensi 4? Karena kalau kalian tidak tahu penanganan awalnya, kalian rujuk pasien, belum sampai di tempat rujukan dia sudah meninggal. Ingat, golden period kita tidak boleh lebih dari 8 menit. Ya, jadi gambaran kliniknya itu perdarahan banyak, bergumpal, terus-menerus, tanda vital dan keadaan umum itu cepat memburuk, pasien pucat, dingin, nafas sesak, kesadaran menurun, dan tidak lama kemudian dia meninggal. Nah, jadi bagaimana penanganan kita? Aduh, Di sini dibutuhkan penanganan yang cepat dan tepat. Jadi selalu lebih baik jika kita bekerja secara tim dibandingkan perorangan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Penanganan pertama adalah ask for help. Cari bantuan. Emergensinya perdarahan postpartum, kondisinya sama dengan biasa kalau kalian temui di rumah sakit itu kondisi yang code blue, deh. Diumumkan code blue, butuh bantuan. Nah, seperti itu juga perdarahan postpartum. Kita harus ask for help. Tidak ada petugas kesehatan yang bisa membantu, ask for help sama keluarga pasien. Mereka bisa membantu. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Stabilisasi keadaan umum. Pasien pada umumnya jatuh dalam keadaan shock. Jadi stabilkan dulu keadaan umumnya, baru kita kosongkan kandung kemih dan cari penyebab perdarahan. Penanganannya ya tentu saja sesuai dengan penyebabnya. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama kan tadi tonus ya. Jadi kita berbicara atonia uteri. Di Indonesia, angka kematian ibu 3 terbanyak. Yang pertama itu adalah perdarahan postpartum. Yang kedua itu adalah hipertensi dalam kehamilan. Dan yang ketiga adalah infeksi. Khusus untuk perdarahan postpartum, 85% penyebabnya adalah atonia uteri. Dan ini yang sangat cepat membunuh, atonia uteri. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ya. Atonia uteri itu adalah miometrium, itu tidak berkontraksi. Uterus itu akan teraba lembek. Waktu di APN, yang sudah lewat APN, kalian diajarkan untuk melakukan masase uterus. Ya. Kalian diajarkan manajemen aktif skala 3 yang pertama adalah injeksi oksitosin sesegera mungkin. Tujuannya apa?
untuk mempercepat uterus untuk berkontraksi. Terus yang manajemen aktif skala 3 yang ketiga, melakukan massase fundus uteri ketika plasenta sudah lahir. Tujuannya apa? Untuk memastikan lagi uterus berkontraksi. Jadi itulah kenapa manajemen aktif skala 3 satu-satunya pencegahan yang bisa kita lakukan agar tidak terjadi perdarahan postpartum. Ya, jadi kalau kita melakukan PTT, melakukan massase uterus ketika plasenta sudah lahir, itu lebih kecil. Mengapa perdarahan banyak? Ketika miometrium tidak berkontraksi, maka pembuluh darah yang mulut-mulut pembuluh darah yang berada pada bekas perlekatan plasenta itu terbuka lebar, dia tidak terjepit. Sehingga perdarahan akan semakin banyak keluar. Kompresi bimanual uterus namanya. Kompresi bimanual uterus itu ada dua, yaitu kompresi bimanual interna atau kita singkat dengan KBI dan kompresi bimanual eksterna atau kita singkat dengan KBE. Saya loncat dulu. Nah, ini. Ya. Bimanual artinya kita menggunakan dua tangan, ya. Jadi tangan yang dominan itu masuk ke dalam vagina, kemudian kita mencari fornix posterior. Ya. Jadi yang bagian atas ini adalah fornix posterior, kemudian di bagian bawah sini adalah fornix posterior. Nah, tangan yang dominan itu masuk ke dalam vagina, kemudian mencari fornix posterior, meletakkan tangan dengan posisi terkepal. Ya. Jadi tangan itu posisinya terkepal di atas fornix anterior. Kemudian tangan yang lain yang berada di luar itu mencengkeram fundus uteri. Kemudian berusaha mendekatkan tangan yang di luar dengan tangan yang di dalam. Jadi apa yang terjadi? Uterus akan terlipat. Kalau uterus terlipat, maka perdarahan akan berhenti dan bisa merangsang timbulnya kontraksi. Itu adalah kompresi bimanual interna. Artinya satu tangan di luar, satu tangan di dalam. Nah, ada lagi kompresi bimanual eksterna. Artinya kedua tangan ada di luar. Sudah diajarkan manuver Masanti tidak? Manuver Masanti. Ya, manuver Masanti itu mirip dengan kompresi bimanual eksterna, di mana kita melakukan penekanan pada suprapubik. Ya, jadi ini penekanan pada suprapubik. Tangan yang dominan itu menekan di suprapubik. Sebenarnya prinsipnya sama. Ketika kita melakukan penekanan pada suprapubik, maka kita akan menekan juga fornix anterior.
sama dengan kompresi bimanual internal. Kemudian tangan yang satu itu mencengkram fundus dan kita berusaha dekatkan, sama juga uterusnya terlipat. Jadi prinsipnya sama, hanya bedanya kalau eksternal kedua tangan itu di luar. Kalau bimanual internal, satu tangan di luar, satu tangan di dalam. Kualitasnya bagaimana? Tentu saja lebih bagus kompresi bimanual internal, karena kita secara langsung melakukan penekanan pada fornix anterior. Kalau begini kan kita cuma melakukan penekanan dari luar, ya. Oke, saya kembali ke alur yang tadi. Jadi kita melakukan kompresi bimanual internal atau KBI. Berapa lama kita lakukan? Maksimal 5 menit. Maksimal 5 menit saja. Tidak usah terlalu lama. Setelah itu kita nilai kembali, evaluasi kembali bagaimana uterus, apakah sudah berkontraksi atau tidak. Ketika sudah muncul kontraksi, jangan langsung dikasih keluar tangannya. Pertahankan KBI selama 1-2 menit. Jadi ditambah lagi 1-2 menit. Total 7 menit. Keluarkan tangan secara hati-hati ketika sudah yakin bahwa uterus sudah berkontraksi baik dan kita bisa lanjut ke pengawasan skala 4. Tapi bagaimana kalau masih tidak berkontraksi juga? Iya. Sudah kita lakukan KBI selama 5 menit, tapi masih juga tidak berkontraksi. Apa yang harus kita lakukan? Maka di sini saatnya kita harus memasukkan uterotonika. 6 juta? Uterotonika yang kita berikan di sini adalah drips oksitosin dan injeksi metil ergometrin. Ada 2 kombinasi uterotonika yang kita berikan di sini, metil ergometrin dan oksitosin. Nah, karena tadi ceritanya petugas medis itu hanya kalian sendiri, maka kalian butuh bantuan dari keluarga pasien. Jadi, ajarkan keluarga pasien untuk melakukan kompresi bimanual eksternal. Ajarkan keluarga pasien untuk melakukan KBE. Nah, setelah keluarga pasien sudah menggantikan kalian melakukan KBE, keluarkan tangan kalian secara hati-hati dan masukkan uterotonika. Bagaimana dosisnya? Untuk metil ergometrin kalian suntikkan dengan dosis 0,2 mg itu intramuskular, ya, bolus intramuskular. Sama kayak kita injeksi oksitosin postpartum. Kemudian masukkan oksitosin 2 ampul atau dosisnya 20 international unit. Kita campurkan ke dalam cairan RL atau NaCl dan kita guyur atau berikan dengan tetesan cepat. Nah, kalau sudah masuk uterotonikanya, kita gantikan lagi kembali keluarga pasien, kita lanjut melakukan KBI. Oke. Nah, berikutnya kita nilai kembali uterusnya sudah berkontraksi atau belum. Kalau dia sudah berkontraksi, ya bisa kita lanjut ke pengawasan skala 4. Tapi kalau belum, masih tidak berkontraksi juga, padahal sudah dimasukkan uterotonika, sudah dilakukan kompresi bimanual, masih juga tidak berkontraksi. Disinilah saatnya kalian putuskan pasien untuk dirujuk. Berarti penanganan awal kalian sudah tidak berhasil, harus segera dirujuk. Karena akan dilakukan persiapan laparotomi. Jadi hubungi segera rumah sakit tempat rujukan untuk mempersiapkan laparotomi. Dan segera rujuk pasien. Nah, di sini juga perbedaannya dengan kasus yang lain. Merujuk pasien dengan perdarahan postpartum, utamanya karena atonia uteri, kalian harus tetap melakukan kompresi.
Jadi selama perjalanan itu dapat dilakukan kompresi bimanual eksterna atau kompresi aorta abdominalis. Kemudian drips oksitosin yang tadi kita berikan itu harus tetap dilanjutkan sampai di tempat rujukan. Jadi kalian merujuk pasien harus ikut di mobil ambulans dengan membawa oksitosin sebanyak-banyaknya. Jadi kalau habis drips oksinya tadi, ya lanjut lagi bikin yang baru, harus tetap dilanjutkan sampai di tempat rujukan. Begitupun dengan kompresinya harus tetap dilanjutkan sampai di tempat rujukan. Nah, kompresi yang bisa dilakukan yaitu yang lebih mudah kita lakukan selama perjalanan itu adalah kompresi bimanual eksterna dan kompresi aorta abdominalis. Tadi saya sudah perlihatkan kompresi bimanual eksterna. Yang berikutnya adalah kompresi aorta abdominalis ya. Jadi kita melakukan penekanan pada aorta. Nanti akan saya demokan insyaallah bagaimana cara melakukan kompresi aorta abdominalis. Nah, tentu saja pasien harus kita jelaskan, pasien maupun keluarga pasien harus kita jelaskan apa yang akan kemungkinan dilakukan di tempat rujukan ya. Jadi di tempat rujukan pasien itu akan dioperasi laparotomi. Kemudian tindakan yang dilakukan adalah dilakukan ligasi atau pengikatan pada arteri uterina dan atau hipogastrika. Atau dilakukan metode Billinge. Ya, metode Billinge itu adalah uterus itu dijahit seperti bentuk ransel. Nah, apabila perdarahan berhenti, maka bisa kita pertahankan uterus. Tapi kalau tetap juga perdarahan berlanjut meskipun sudah dilakukan ligasi maupun metode Billinge, maka jalan terakhir untuk menyelamatkan nyawa pasien itu harus dilakukan histerektomi. Diangkat kandungannya. Ya. Oke. Ada pertanyaan untuk Tonia Uteri sebelum saya pindah ke retensio placenta. Kalau tidak ada, saya lanjut. Kalau kita sudah cek tonus, kemudian tonusnya bagus, maka yang kedua kita cek adalah tisu. Yang pertama, kasus yang bisa saja terjadi kalau penyebabnya adalah tisu, yang pertama adalah retensio placenta. Jadi berdasarkan definisi, retensio placenta adalah placenta belum lahir setelah 30 menit bayi lahir, atau placenta belum lahir setelah 15 menit pemberian oksitosin kedua. Nah, kemudian jadi kalau itu sudah terjadi, sudah 30 menit, sudah 2 kali dikasih oksitosin, maka disitulah tegak diagnosis perdarahan postpartum et causa retensio placenta. Nah, retensio placenta ini juga erat kaitannya dengan kejadian inversio uteri. Ya, mungkin kalian sudah biasa atau akhir-akhir ini sudah sering membaca kejadian yang viral ya di Instagram itu rahim copot. Nah, pernah baca kan? Ya. Rahim copot yang dimaksud di sini adalah terjadi inversio uteri, kemudian dia tidak tangani dengan tepat, ditarik sampai akhirnya rahimnya putus. Jadi kronologinya yang terjadi itu adalah inversio uteri. Rahimnya lahir, ikut lahir bersama dengan plasenta. Oke, saya lanjut. Yang menyebabkan terjadinya retensio placenta itu berarti terjadi perlekatan yang kuat pada plasenta di uterus. Jadi uterus itu kan ada 3 lapis ya. Yang paling dalam itu adalah endometrium, kemudian myometrium,
dan yang paling luar itu adalah serosa atau perimetrium. Pelekatan di endometrium, jadi seharusnya itu normalnya plasenta itu melekat di permukaan endometrium. Ketika perlekatannya lebih dalam, ya, maka dia menjadi plasenta adhesiva. Ketika perlekatannya itu dalam sampai menembus ke miometrium, kalau kurang dari 50% dia menjadi plasenta increta. Kalau lebih dari 50% mencapai miometrium, maka dia menjadi plasenta accreta. Ketika implantasinya lebih dalam lagi sampai menembus lapisan terluar uterus, yaitu serosa atau perimetrium, maka dia menjadi plasenta percreta. Nah, untuk plasenta accreta dan percreta itu tidak bisa lagi kita pisahkan antara jaringan plasenta dan jaringan uterus yang normal. Jadi penanganannya hanya dengan cara histerektomi. Kalau dia untuk adhesiva itu masih bisa kita melakukan manual plasenta tanpa operasi. Nah, apa yang kita lakukan kalau kita temukan kasus retensio plasenta? Sama dengan penanganan pada atonia uteri, kita harus stabilkan dulu keadaan umumnya pasien, jangan lupa kosongkan kandung kemih, ya, kemudian segera rujuk untuk dilakukan manual plasenta. Kalian boleh melakukan manual plasenta di puskesmas dengan catatan puskesmas, jarak puskesmas dengan tempat rujukan itu dekat, dan kamar operasi di tempat rujukan siap menerima apabila manual plasenta kalian gagal. Nah, dalam proses rujukan kita juga memberikan drips oksitosin, ya, jadi kita berikan juga uterotonika. Dosisnya sama dengan penanganan atonia uteri, yaitu 2 ampul atau 20 international unit dalam larutan RL atau NaCl 500 cc. Tapi untuk uterotonika yang kita pakai di sini hanya oksitosin, tidak dipakai metil ergometrin. Ya, nanti pada saat demo saya akan jelaskan ketiga jenis uterotonika dan kapan dia dipakai. Ya. Nah, manual plasenta, tindakan manual plasenta itu kita memasukkan tangan, ya. Jadi kita memasukkan tangan ke dalam vagina, kemudian masuk ke dalam uterus. Kemudian menggunakan tangan secara manual kita memisahkan perlekatan plasenta dengan endometrium. Ya, jadi ini masuk tangan sampai kita melepaskan seluruh perlekatan plasenta dengan endometrium. Baru kita keluarkan plasentanya. Makanya disebut manual plasenta, karena secara manual kita lepaskan perlekatannya. Ya, nanti saya akan ajarkan bagaimana tekniknya. Itu untuk retensio plasenta. Misalnya ketika kita cek tisu, plasentanya sudah lahir, tapi ternyata tidak lengkap. Maka diagnosis kita adalah perdarahan postpartum et causa res placenta. Ya, artinya terdapat sisa jaringan plasenta atau selaput ketuban. Nah, res placenta ini dia bisa menjadi perdarahan postpartum dini, bisa juga dia menjadi perdarahan postpartum lanjut. Kalau pemeriksaan kita atau follow up kita pasienku postpartum tidak bagus, maka kita bisa loss, ya. Pasien follow up siang pagi
padahal sebenarnya masih ada sisa selaput di dalam. Nanti akan beberapa hari kemudian bisa saja tiba-tiba pasien masuk dengan kondisi perdarahan postpartum sekunder karena sisa plasenta atau res plasenta. Apa yang kita lakukan? Stabilkan keadaan umum. Coba lakukan eksplorasi kafum uteri atau sama juga dengan namanya digitalisasi. Kita coba keluarkan itu sisanya yang di dalam. Kalau tidak memungkinkan, kita harus segera rujuk pasien. Jangan lupa berikan uterotonika. Sama dengan pada retention placenta tadi, 2 ampul atau 20 international unit oksitosin kita masukkan ke dalam RL atau NaCl 500 cc. Segera rujuk untuk dilakukan kuretase di rumah sakit. Jadi tindakan kuretase itu bisa kita lakukan pada kondisi abortus, incomplete, atau res placenta. Selanjutnya adalah inversio uteri. Inversio uteri ini biasanya kejadian lanjutan setelah terjadi retensio placenta, ya. Atau inversio uteri ini juga bisa terjadi ketika kita melakukan pertolongan. Mereka yang jaga paginya itu tanpa melakukan manajemen atau manuver brain injury. diganti namanya yang ini yang Jadi pada itu APN FU. ya, bagi yang belum ikut APN Yang FU saya. Kalau bukan Mi kita dan berarti yang sudah ikut APN, Enggak, Mi, tolong diingat kembali manajemen aktif skala 3. Yang kedua itu adalah langkah yang kedua itu adalah PTT, penegangan tali pusat terkendali, di mana kita melakukan PTT bersamaan dengan melakukan manuver brain injury atau dorongan dorsokranial. Mengapa uterus harus didorong dorsokranial pada saat plasenta lahir? Untuk mencegah terjadinya inversio uteri. Ya, jadi kronologi kenapa terjadi rahim copot? Ya, karena dia terjadi inversio uteri. Kenapa inversio uteri? Karena dia kasih lahir plasenta, dia tidak lakukan brain injury. Nah, inversio uteri itu adalah fundus uteri terbalik sebagian atau seluruhnya masuk ke dalam kafum uteri dan keluar sampai ke vagina. Jadi singkatnya, inversio uteri itu uterus lahir tapi dalam keadaan terbalik. Terbalik artinya kan normalnya uterus itu kan 3 lapis ya. Lapisan terdalam adalah endometrium. Yang di tengah itu adalah myometrium dan yang paling luar adalah perimetrium atau serosa. Nah, kalau terjadi inversio uteri, endometriumnya yang ada di luar, perimetriumnya atau serosanya yang ada di dalam. Bisa dibayangkan, Dek? Jadi dia keluar dalam keadaan terbalik. Kenapa bisa terjadi? Kalau terjadi traksi pada saat melahirkan plasenta. Makanya sudah diajarkan ke kalian dilakukan PTT, penegangan tali pusat terkendali, artinya haram dilakukan traksi atau tarikan. Dan yang kedua harus melakukan manuver brain injury atau dorongan dorsokranial pada uterus. Apa yang harus dilakukan ketika kita temukan kasus inversio uteri? Bukan ditarik ya, kalau ditarik putus rahimnya orang, itu yang namanya rahim copot. Yang harus dilakukan ketika terjadi inversio uteri adalah manual replacement of the uterus atau reposisi uterus. Artinya kembalikan uterus di dalam dengan kondisi seperti semula. Jadi kalau dia keluar dalam keadaan terbalik, maka kalian harus masukkan dia dibalik lagi kembali. Dengan posisi endometrium harus berada di bagian dalam dan perimetrium atau serosa yang berada di bagian luar. Jadi kalau kalian lihat gambarannya di sini, ilustrasinya, ini terjadi inversio uteri.
Lapisan yang luar ini adalah endometrium. Lapisan yang dalam ini adalah perimetrium atau serosa. Jadi ketika kita masukkan, ini harus ditekan ke dalam agar endometrium menjadi lapisan bagian dalam dan serosanya menjadi lapisan paling luar. Bisa dibayangkan? Oke, itu tadi inversi uteri. Jadi kita sudah selesai dengan tisu. Selanjutnya pasien masuk dengan perdarahan postpartum. Kita cek tonusnya bagus. Kita pindah ke tisu. Tisu bagaimana? Plasenta lahir ke sana. Maka yang kita harus cek yang ketiga yaitu trauma. Tadi saya katakan perlukaan jalan lahir itu banyak. Ada hematoma vulva, ada robekan dinding vagina, ada robekan perineum, ada robekan cervix, ada ruptur uteri, ada robekan uretra, ada robekan klitoris. Ya, banyak laserasi jalan lahir itu banyak. Tetapi yang paling sering menyebabkan terjadinya perdarahan, utamanya perdarahan postpartum, itu adalah robekan perineum tingkat 3 dan 4 serta robekan cervix. Robekan cervix atau robekan perineum itu bisa terjadi karena kepala janin terlalu cepat lahir. Biasanya pada pasien-pasien yang mengedan terus, belum waktunya mengedan dia mengedan. Jadi kepala ikut turun terus sampai cepat lahir. Persalinan tidak dipimpin sebagaimana mestinya. Pembukaannya belum lengkap, masih buka 9, sudah dipimpin. Atau pembukaannya lengkap tapi penurunannya belum di HOTS 4, masih di HOTS 3. Masih tinggi kepalanya. Atau pembukaan sudah lengkap, penurunan sudah di HOTS 4, tapi ubun-ubun kecilnya belum di arah jam 12, sudah dipimpin. Maka itu menjadi faktor resiko terjadinya perlukaan atau robekan jalan lahir. Yang berikutnya perineum kaku, dia tidak elastis. Ada scar atau bekas luka pada persalinan akibat persalinan sebelumnya. Kita mau paksa lahir, tidak dilakukan episiotomi, maka akan terjadi perlukaan jalan lahir yang besar. Yang berikutnya persalinan traumatik seperti distosia bahu. Kalian sudah dapatkan materi tentang persalinan distosia bahu. Ada banyak manuver yang dilakukan. Resiko perlukaan jalan lahir itu sangat besar. Yang berikutnya partus per vaginam dengan tindakan. Kalian juga sudah diajarkan bagaimana melakukan pertolongan persalinan dengan bantuan vakum ekstraksi ataupun forceps. Itu juga akan menyebabkan atau meningkatkan resiko robekan jalan lahir. Nah, saya ulang kembali tentang tingkatan robekan perineum karena masih ada yang belum lewat KPN ya. Jadi robekan perineum itu ada 4 tingkatan. Tingkat 1 kalau dia hanya terbatas pada mukosa vagina saja, dia belum mengenai perineum, otot perineum ataupun kulit perineum dia belum kena. Tingkat 2 kalau dia sudah mengenai kulit dan otot perineum, tetapi dia belum mengenai sphincter ani. Pada tingkat 3 dia sudah mengenai otot sphincter ani, dan tingkat 4 kalau dia sudah merobek mukosa rektum. Khusus untuk perdarahan postpartum itu pada robekan perineum tingkat 3 atau tingkat 4. Jadi kalau kalian mengecek perlukaan atau robekan jalan lahir dan kalian dapatkan dia ada robekan tapi cuma tingkat 1 atau tingkat 2, bukan itu yang menjadi penyebab perdarahan postpartum. Berarti kalian harus cek
penyebab yang lain. Ya, yang menjadi penyebab itu kalau khusus untuk perobekan perineum itu nanti tingkat 3 atau tingkat 4. Jadi ilustrasinya seperti ini, dia sudah mengenai sphincter ani, eksternal maupun internal, atau itu untuk tingkat 3. Kalau tingkat 4 dia sudah mengenai atau merobek mukosa rektum. Nah, untuk robekan serviks ya, untuk robekan serviks itu kalian bisa diagnosis kalau kalian melakukan pemeriksaan in speculum. Ya, jadi kalau ada yang menegakkan diagnosis perdarahan postpartum et causa robekan serviks tapi tidak melakukan pemeriksaan in speculum, berarti itu hanya menebak-nebak saja, ya. Robekan serviks hanya bisa kelihatan kalau kita memasang spekulum, melihat menggunakan spekulum, atau kita kenal dengan istilah in speculum. Ya, jadi kesimpulannya 50% kasus perdarahan postpartum itu ternyata tanpa adanya faktor risiko. Jadi kita harus selalu siap dengan kondisi gawat darurat. Semua pasien yang akan melahirkan, kita harus siap sedia kalau kemungkinan saja dia mengalami perdarahan postpartum. Bagaimana cara mencegahnya? Pastikan manajemen aktif kala 3 itu dilaksanakan dengan baik dan benar. Oke, ada pertanyaan? Mau izin bertanya dok? Ya, silakan. Apakah dari semua perdarahan postpartum ini kita lakukan juga IV line dan resusitasi sambil resusitasi cairan? Iya, tentu saja. Justru itu penanganan awalnya. Kan tahapannya adalah ketika datang pasien dengan perdarahan postpartum, maka kita ask for help, kemudian melakukan primary survey, nilai ABCDE-nya, kemudian melakukan penanganan. Stabilkan dulu keadaan umumnya. Kalau kita sudah stabilkan, baru kita mencari tahu apa penyebab perdarahannya. Misalnya kita sudah bisa tegakkan diagnosis dia perdarahan postpartum. Nanti setelah itu baru kita mencari tahu apa penyebab perdarahan postpartumnya. Jadi untuk semua jenis perdarahan, ya, mau dia perdarahan postpartum kayak mau dia perdarahan hamil muda, tetap paling pertama adalah melakukan stabilisasi keadaan umum. Ya, di situ sudah masuk dengan sudah mencakup untuk sirkulasinya, itu tentu saja dengan pemasangan infus. Oke, bagaimana Imam Mufli? Mohon izin konfirmasi lagi dok, yang tadi pas yang oksitosin tadi dok, yang dimasukkan ke dalam cairan itu dok, apakah setelah kita IM dulu dok atau bagaimana? Pemberian oksitosin yang 2 ampul itu masuk dalam kategori terapi khusus untuk perdarahan postpartum, di luar dari manajemen aktif kala 3. Jadi manajemen aktif kala 3 itu wajib dilakukan ketika bayi sudah lahir. Mau dia terjadi perdarahan postpartum atau tidak, wajib dilakukan manajemen aktif kala 3. Jadi kita injeksi oksitosin intramuskular. Nah, ketika terjadi perdarahan postpartum, maka kita harus tambah dengan pemberian drips oksitosin. Oke, jelas Imam? Baik dok, terima kasih dok. Ya. Ada lagi dek pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut materi berikutnya.
Yang berikutnya adalah infeksi nifas ya. Di sini saya tidak jelaskan secara mendetail apa saja kasus infeksi nifas ya, karena tidak semua kasus infeksi nifas itu masuk dalam keadaan emergensi ya. Yang saya bahas di sini yang paling sering masuk dalam kondisi emergensi yaitu endometritis ya. Oke. Infeksi nifas. Apa itu infeksi nifas? Infeksi nifas adalah infeksi yang terjadi atau melalui traktus genitalis ya, tanpa penyebab ekstragenital yang lain, yang terjadi setelah persalinan. Nah, gejalanya itu, gejala dan tandanya itu akan ditandai dengan adanya keluhan demam ya, dimana kalau kita ukur suhunya bisa melebihi 38 derajat Celcius pada masa nifas. Jadi kalau ada kenaikan suhu tubuh pada masa nifas, tapi kita temukan penyebab ekstragenital seperti misalnya dia demam karena ISPA misalnya, infeksi saluran pernafasan, kebetulan dia baru habis melahirkan, ya itu bukan infeksi nifas. Atau misalnya dia demam, dia mengalami infeksi karena DBD misalnya, atau demam tifoid, kebetulan dia masih masa nifas, itu bukan infeksi nifas. Jadi infeksi nifas adalah infeksi yang terjadi yang melalui traktus genitalis tanpa ditemukan penyebab ekstragenital ya. Nah, apa faktor predisposisi pasien bisa mengalami infeksi nifas? Bisa karena kurang gizi, malnutrisi. Biasanya ibu-ibu yang sudah bersalin itu lebih mau tidur karena capek. Belum lagi dia begadang nanti urus bayinya ya. Jadinya tidak terlalu teratur asupannya. Jadi mengalami kurang gizi atau malnutrisi. Itu dia beresiko besar untuk terjadi infeksi nifas. Yang berikutnya anemia. Hygiene-nya yang paling sering terjadi ini hygiene ya, hygiene kurang baik. Menjaga kebersihan dari kelaminnya atau vaginanya itu kurang baik. Apalagi kalau ada luka pada perineum, kemudian hygiene-nya tidak bagus, itu akan menyebabkan infeksi. Sama juga pasien yang melahirkan dengan sesar, operasi sesar, ketika hygiene-nya tidak bagus, luka operasinya itu bisa basah, mengalami infeksi, sehingga dia terjadi infeksi nifas. Proses persalinan bermasalah, misalnya dia ada riwayat partus macet, pecah ketuban, kemudian mengalami infeksi yang kita kenal dengan istilah chorioamnionitis. Ada persalinan traumatik, kurang baiknya proses pencegahan infeksi, atau bahkan periksa dalam yang berlebihan. Jadi kalian itu diajarkan melakukan pemeriksaan dalam vagina itu harus ada indikasinya. Khusus untuk kasus obstetri, kita melakukan pemeriksaan dalam vagina itu kalau 4 jam berikutnya setelah pemeriksaan dalam vagina sebelumnya ya. Jadi ada namanya VT control atau PDV control, pemeriksaan dalam vagina atau vaginal tuse control, itu setiap 4 jam. Atau ada tanda-tanda dan gejala kala 2, atau ada pecah ketuban, itu indikasi untuk melakukan pemeriksaan dalam. Tidak boleh kita lakukan sering-sering pemeriksaan dalam karena bisa menyebabkan infeksi. Kenapa infeksi nifas itu penting juga dibahas? Tadi saya sudah menyinggung bahwa tingginya kematian ibu di Indonesia itu ada 3 ya. Infeksi itu menjadi penyebab yang ketiga. Jadi yang pertama itu perdarahan postpartum, yang kedua hipertensi dalam kehamilan, dan yang ketiga adalah infeksi. Jadi morbiditas dan mortalitas itu tinggi.
Nah, derajat komplikasi bervariasi ya, mulai dari mastitis atau koagulasi intravaskular. Nah, di sini yang saya mau bahas yang paling sering terjadi itu adalah metritis. Saya langsung saja ya. Ya, ini kasus-kasus yang biasanya kita temukan pada infeksi nifas. Tapi yang paling sering terjadi itu adalah metritis atau endometritis. Nah, metritis atau endometritis ini memberikan gejala nyeri perut bagian bawah, kemudian ada keluar cairan bercampur darah yang berbau ya. Jadi dia kayak nanah begitu, berbau. Kemudian kalau kita raba uterusnya itu tegang dan terjadi subinvolusi. Jadi ketika pasien sudah melahirkan, maka uterus itu normalnya akan mengecil secara bertahap sampai kembali ke ukuran sebelum hamil. Nah, itu yang kita kenal dengan istilah involusio uteri. Jadi kalau terjadi subinvolusio, artinya uterus tidak mengecil. Bagaimana caranya kita tahu? Pengukuran TFU. Ya, jadi kan postpartum itu kita harus menilai bagaimana TFU-nya, menurunnya bagaimana. Kalau TFU menetap, dia tidak menurun, maka dia mengalami subinvolusi. Itu salah satu tanda terjadinya infeksi nifas. Yang paling sering adalah metritis atau endometritis. Nah, gejala yang lain bisa muncul perdarahan vagina, bisa terjadi shock. Shock di sini ada dua, bisa terjadi shock hipovolemik dan bisa terjadi shock septik. Ya. Jadi pasien bisa shock bukan hanya hipovolemik tapi bisa mengarah ke sepsis. Dan pada pemeriksaan laboratorium kita akan dapatkan peningkatan dari leukosit. Apabila metritis atau endometritis ini tidak ditangani dengan cepat, maka dia akan meluas menjadi abses pelvik. Dan ketika abses pelvik juga tidak tertangani, maka dia akan menjadi peritonitis. Ya. Nah, saya mau bahas tentang metritis. Jadi metritis itu adalah infeksi uterus setelah persalinan. Nah, ini merupakan salah satu penyebab terbesar kematian ibu dari segi infeksi. Nah, ini kalau meluas dia bisa menjadi abses pelvik, bisa menjadi peritonitis, bisa menjadi shock sepsis ya, trombosis vena dalam, emboli pulmonal, infeksi pelvik yang menahun. Kalau dia misalnya tertangani dan tertolong, dia akan menyebabkan kerusakan pada tuba, terjadi penyumbatan dan dia menjadi infertil sekunder. Penanganannya bagaimana? Intinya kita berikan antibiotik spektrum luas. Sebenarnya idealnya kita melakukan kultur ya. Idealnya itu kita melakukan kultur pada cairan yang kita dapat dari dalam tabung uteri. Tetapi hasil kultur itu biasanya lama, sementara pasien cepat sekali jatuh dalam kondisi shock sepsis. Sehingga kita berikan antibiotik spektrum luas. Dalam hal ini kita menggunakan kombinasi 3 antibiotik ya. Jadi dikombinasi 3 antibiotik. Yang pertama adalah ampicillin 2 gram, kita berikan intravena di bolus, kemudian 1 gram setiap 6 jam. Yang kedua adalah gentamicin 5 mg per kilogram berat badan, kita berikan intravena dengan dosis tunggal per hari. Jadi 1 kali suntik setiap hari. Dan yang ketiga adalah metronidazole, kita berikan setiap 8 jam ya, intravena. Nah, antibiotik ketiga jenis ini kita lanjutkan terus sampai pasien bebas demam 24 jam. Nah, misalnya dari pemeriksaan HB juga kita dapatkan HB-nya rendah, maka kita harus lanjutkan dengan pemberian transfusi. Ya, kita lakukan transfusi darah.
Pertimbangkan pemberian antitetanus, profilaksis, dan apabila dicurigai infeksi terjadi karena adanya sisa Enggak kak, plasenta, ada mau maka harus minta TDT dilakukan tadi kata saya. kuretrasi. Enggak jadi, ada sendiri. Apabila ada pus ya, jadi sudah banyak nanah, maka kita harus melakukan drainase. Jika tidak ada perbaikan, maka harus dilakukan laparotomi. Apabila uterus sudah nekrosis, tidak bisa diselamatkan lagi, maka jalan terakhir adalah dilakukan histerektomi. Oke, saya kira itu yang saya bahas untuk infeksi nifas. Yang terakhir Wira. ini dia bukan kasus emergensi, tapi akan sering dilakukan apabila kalian temukan kasus-kasus ginekologi ya. Jadi nanti di objek bukan hanya kasus obstetri yang akan kalian temui, tapi ada juga kasus ginekologi. Dan untuk kasus ginekologi paling sering itu kita melakukan 2 pemeriksaan penunjang, bisa melakukan pap smear ataupun melakukan IVA. Nah ini sebenarnya sudah pernah kalian dapatkan di di preklinik pada saat kalian CSL 5 ya. Bisa kalian nonton langkah-langkahnya sudah sesuai dengan daftar tilik itu ada di video CSL 5 di YouTube ya. Saya mulai dengan pap smear. Jadi pap smear itu adalah pemeriksaan atau langkah pengambilan sampel yang merupakan prosedur klinik untuk memeriksa sel yang berasal dari serviks. Jadi biasanya untuk kasus-kasus pasien mengeluh dengan keputihan misalnya atau ada perdarahan postkoitus ya, itu biasanya kita sarankan untuk dilakukan pap smear. Atau mungkin juga tidak ada keluhan, tetapi kita sarankan untuk dilakukan pap smear sebagai prosedur untuk deteksi dini kanker serviks ya. Jadi tujuannya itu untuk menemukan sel abnormal atau sel yang dapat berkembang menjadi kanker atau lesi prakanker ya. Bisa juga mendeteksi adanya infeksi tertentu pada serviks. Nah, sampel pap smear di sini kita mengambil 2 jenis, yaitu ectocervix dan endocervix. Nah, pap smear itu adalah prosedur yang aman, murah, bisa mendeteksi kelainan serviks, bisa mengevaluasi sitohormonal, bisa mendiagnosis peradangan, kita bisa tahu apa organisme penyebabnya sehingga pemberian terapi bisa lebih tepat sasaran. Kemudian bisa juga menjadi alat untuk memantau hasil terapi. Jadi biasanya kalau kita pap smear kemudian kita berikan terapi, kita bisa pap smear ulang biasanya 3 bulan atau 6 bulan setelah terapi untuk menilai dan memantau apakah sudah sembuh maksimal atau perlu diganti atau ditingkatkan dosis dari pengobatan yang sudah diberikan sebelumnya. Pada pasien apa saja yang kita indikasikan untuk dilakukan pemeriksaan pap smear, yaitu pasien-pasien yang mengalami keputihan atau riwayat keputihan berulang, terutama keputihan yang abnormal. Kita katakan keputihan yang abnormal apabila dia gatal, berbau, dan berwarna ya. Jadi normalnya itu dia bening, tidak berwarna, tidak gatal, dan tidak berbau. Yang kedua adalah pasien-pasien yang ada riwayat perdarahan kontak atau riwayat perdarahan postkoitus ya. Kemudian perdarahan pervaginam yang abnormal, ada ditemukan massa seperti tumor uterus atau kista ovarium ya, atau kista Bartolini dan lain-lain ya, massa pada pelvik.
Yang berikutnya, tidak ada keluhan tapi merupakan pemeriksaan rutin untuk penebisan awal. Jadi, semua pasien, semua wanita usia reproduksi yang sudah menikah atau sudah melakukan aktivitas seksual itu wajib melakukan pemeriksaan pap smear setiap 6 sampai 12 bulan. Apalagi jika ada riwayat aktivitas seksual dini ataupun dia mempunyai multiple partner ya. Dan kita curigai ada riwayat infeksi menular seksual, itu wajib melakukan pap smear. Untuk pasien-pasien yang tidak ditemukan kelainan pada usia kehamilan lebih dari 35 tahun, maka wajib melakukan pap smear yang berulang setiap 1 tahun. Kemudian apabila didapatkan misalnya ada kelainan, kemudian sudah diterapi dan dilakukan pemantauan hasil terapi, dilakukan lagi pap smear, sudah 2 kali dilakukan dan pemeriksaannya negatif, maka bisa diulang kembali setiap 3 tahun. Nah, syarat pengambilan pap smear, namanya pap smear berarti sampelnya dari serviks ya. Kalau dari vagina ya vaginal smear namanya, bukan pap smear. Nah, syarat pengambilan pap smear itu yang pertama, pasien tidak dalam keadaan haid ya. Karena kalau dia haid, maka yang terbaca nanti bukan mikroorganisme penyebab infeksi, tetapi yang terbaca adalah sel darah. Yang berikutnya, tidak memakai obat atau cairan pembersih vagina, dan yang ketiga, tidak koitus minimal 48 jam. Prosedur pap smear ada persiapan pasien, persiapan alat, dan pelaksanaan. Persiapan pasien, kita inform konsen, ya, siapkan ruangan yang terjaga privasi pasien, tersedia bed ginekologi, ada lampu sorot ya, pencahayaannya cukup, dan posisikan pasien dengan posisi litotomi. Kemudian kita lakukan inspeksi. Setelah itu kita persiapkan alat ya, alatnya spekulum cocor bebek, dan kita menggunakan 2 alat untuk mengambil sampel, yaitu spatula aira dan cytobrush. Spatula aira kita memakai yang bagian konkav ya. Jadi spatula air itu ada bagian konkav, ada bagian konveks. Yang konveks itu biasanya kita pakai kalau kita mau melakukan vaginal smear ya. Jadi yang untuk pap smear kita pakai yang konkav. Ya, jadi pelaksanaannya yang pertama, lakukan inspeksi, lihat vulva vaginanya ada kelainan atau tidak. Kemudian kita pasang spekulum. Ya, setelah dipasang, identifikasi porsio. Nah, kemudian kita amati porsionya, bagaimana permukaannya, licin kah, berbenjol-benjol kah, ada erosi atau luka ya, ada sekret yang keluar. Nah, setelah itu kita mengambil sampel. Yang pertama diambil ektoservix dulu, baru kemudian endoservix. Ektoservix kita menggunakan spatula air ya, kita putar sekitar 360 derajat. Tidak boleh terlalu ditekan, jangan terlalu kuat, jangan juga terlalu lembut ya. Kemudian setelah itu kita oleskan di objek gelas. Endoservix kita ambil menggunakan cytobrush ya, kita putar, tidak usah terlalu lama karena sifat dari brush itu menyikat ya, dia bisa menyebabkan perdarahan. Jadi cukup diputar 180 derajat, kemudian dilakukan hapusan. Hapusan pada objek gelas itu kita lakukan dalam 1 objek gelas, tetapi tidak boleh tumpang tindih antara ektoservix dan endoservix. Kemudian jangan lupa memberikan label identitas pasien di objek gelas yang berisi nama, umur, dan nomor rekam medik pasien. Setelah itu segera fiksasi menggunakan alkohol 95% atau alkohol spray ya, bisa dalam bentuk spray atau bisa direndam.
selama 10 sampai 15 detik. Setelah itu dikirim ke laboratorium patologi anatomi. Itu untuk pap smear. Yang berikutnya adalah IVA, pemeriksaan IVA. Apabila kalian bertugas di suatu tempat di mana di tempat itu sulit untuk mendapatkan dokter PA, ya, maka kita bisa melakukan pemeriksaan IVA agar kita bisa dapatkan hasil yang lebih cepat. Jadi IVA itu adalah inspeksi visual dengan asam asetat, ya. Jadi kita melakukan pemeriksaan pada serviks, kemudian kita olesi dengan larutan asam asetat dan kita lihat perubahan warnanya. Ya. Jadi apabila terjadi perubahan warna, terdapat lesi berwarna putih, ya, atau biasa kita sebut dengan acid white lesion, maka itu menunjukkan bahwa terdapat lesi prakanker pada serviks. IVA positif artinya, dan harus segera dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap. Kita rujuk ke dokter spesialis urgen. Nah, di serviks itu ada namanya SSK, yaitu sambungan squam kolumner, yang merupakan peralihan antara epitel squamous dengan epitel kolumner, ya. Nah, di daerah SSK inilah kita melakukan pengolesan asam asetat. Ini perbandingan hasil pemeriksaan pap smear dan IVA. Jadi pengambilan pap smear, ya, itu bisa dilakukan oleh siapa saja, tetapi pembacaannya itu memerlukan sitologis atau patologis. Sementara IVA semua petugas kesehatan bisa melakukan dan bisa membacanya. Untuk sensitivitas dan spesifitas, ya, tentu saja lebih bagus pap smear dibandingkan IVA. Tetapi untuk hasil lebih cepat kita dapatkan kalau IVA, langsung bisa kita amati, sarana prasarana juga lebih sedikit, biayanya juga lebih murah, ya, itu kalau IVA. Nah, ini gambaran yang bagian atas. Bagian atas itu menunjukkan serviks ini, ya, menunjukkan serviks yang belum diolesi asam asetat. Jadi bagian sini itu masih kelihatan berwarna pink, ya. Ketika diolesi asam asetat, dia berubah warna. Bagian bawah sini dia akan terbentuk lapisan berwarna putih. Inilah yang kita sebut dengan acid white lesion. Nah, interpretasinya adalah IVA positif. Nah, kita menggunakan asam asetat. Asam asetat, kalau misalnya kalian bertugas di puskesmas ataupun klinik kalian tidak punya asam asetat, kalian bisa buat, ya. Jadi untuk pemeriksaan IVA, asam asetat yang kita butuhkan itu adalah asam asetat dengan konsentrasi 3-5%. Jadi kalau kalian tidak punya, kalian bisa buat. Ambil cuka dapur, ya. Cuka dapur itu mengandung asam asetat 20%. Jadi kalau kita mau buat dengan konsentrasi 5%, kita encerkan dengan perbandingan 1:4, ya, untuk cuka dapur dan air. Sementara untuk konsentrasi 3%, kita bisa membuat pengenceran dengan perbandingan 2 bagian cuka dapur banding 11 bagian air. Nah, alat yang kita butuhkan, ya, alat dan bahan yang kita butuhkan pada pemeriksaan IVA itu lebih sedikit, ya. Jadi kita butuh asam asetat dengan konsentrasi 3-5% dan kapas lidi, ya, serta spekulum vagina. Ini adalah gambaran serviks ketika kalian melakukan insulin. Jadi paling atas itu adalah gambaran serviks yang normal. Kalau kalian temukan seperti kayak ada jerawat-jerawat di serviks, ya, benjolan kecil kayak jerawat, itu adalah ovulan abortin. Dan ketika kayak muncul erosi seperti kemerahan di bagian bawah sini, itu adalah ektopis serviks.
Nah, kalau dia sudah muncul seperti ini, apalagi yang bagian bawah, ini yang paling atas ini lesi prakanker namanya, dan yang paling bawah itu sudah dengan secara makroskopis kita sudah bisa menilai bahwa ini adalah suatu kanker serviks. Ini tidak perlu kita lakukan IVA, ya, langsung merujuk pasien untuk dilakukan biopsi. Jadi alur pemeriksaan atau syarat-syarat pemeriksaan dari IVA, yang pertama kita inspek dulu pasien, kemudian kita nilai bagaimana serviksnya. Apabila secara makroskopis kita lihat, kita sudah curiga dia ini lesi prakanker atau kanker, maka tidak perlu kita lanjutkan pemeriksaan IVA, langsung kita rujuk untuk dilakukan biopsi. Apabila kita tidak curiga kanker, maka syarat yang kedua itu harus ada SSK. Jadi nilai apakah ada SSK atau tidak. Kalau tidak tampak SSK, maka lebih kita sarankan pasien untuk dilakukan pap smear. Jadi syarat yang pertama itu secara makroskopis itu tidak tampak seperti kanker. Yang kedua harus ada SSK. Barulah bisa kita lakukan IVA. Nah, ini gambaran hasil dari pap smear dan IVA. Kalau IVA itu jawabannya kalau bukan positif ya negatif. Kalau pap smear dia bisa memberi jawaban apakah serviksnya normal, apakah ada cervicitis, ya, ada askus, ya, atau ASCH, ada karsinoma, ya. Dia biasanya pembacaan dari pap smear. Oke, saya kira cukup. Ada pertanyaan? Untuk langkah-langkahnya itu bisa kalian nonton di YouTube. Untuk ini semua itu sudah dibikin sesuai dengan daftarnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup materi saya. Insya Allah saya kasih demonstrasi itu hari Kamis, ya. Insya Allah hari Kamis. Nanti Chief silakan konfirmasi kembali waktunya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.